Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Thank you kalau sudah hadir. Nah, yuk teman-teman, hari ini kita belajar. Kita di penghujung daripada apa yang Tuhan inginkan. Kita mendengar firman, kita belajar firman. Tolong ditampilkan ayat selanjutnya. Untuk kita berhasil melewati Yesaya 53. Firman Tuhan menuliskan orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan di dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia berbuat kekerasan, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Saudaraku, kita lanjut sedikit memakai contoh Yusuf. Yusuf itu dikuburkan di antara orang fasik. Yusuf gak mau. Yusuf minta tulangnya dibawa balik. Yusuf pada masa-masa akhir hidupnya, dia mendapatkan inspirasi, inspiring. Dia mendapatkan ilham, entah dalam bentuk apa, dia gak mau dikubur di Mesir. Tapi harus dikuburkan dulu. Seringkali seseorang yang dituliskan di Alkitab, itu Paulus tulis kesaksian di dalam. Aku bersaksi, ada rasa di dalam ini saudaraku, yang kita gak bisa terangkan. Ketika Israel udah tua, udah buta, baru dipakai Tuhan bernubuat untuk 12 suku, 12 anaknya. Termasuk anak-anak Yusuf. Karena merasakan sesuatu di dalam batinnya. Aku bersaksi, hati nuraniku bersaksi bahwa aku tidak berdosa kepada Tuhan. Paulus tulis itu. Betapa pentingnya kesaksian batinnya kita. Itu Tuhan akan taruh. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Tetapi prosesi yang harus kita lewati, tetap kita di antara orang fasik. Itulah Yesaya 53. Yang terakhir yang lalu kita bicarakan lembah kematian. Kalau bicara yang lalu juga, Yesus setelah dipenuhi Roh Kudus, dibawa oleh Roh untuk dicobai oleh iblis. Kain dan Habel. Darah Kain berseru-seru kepada Tuhan. Kain mengingkari kesaksian batinnya kalau dia salah. Daud mengikuti kesaksian batinnya, dia minta ampun sama Tuhan. Saul mengikuti suara hatinya sendiri. Bukan kesaksian batin di mana Tuhan letakkan kehendaknya. Setiap orang punya itu. Yusuf ternyata punya karunia ini. Dia punya kesaksian batin. Sehingga perjalanannya itu yakin. Tapi Saul udah gak punya kesaksian batin. Maka dia cari namanya juru ramal pemanggil arwah. Setiap orang kehilangan jejaknya Tuhan. Setiap orang kalau berjalan sendiri. Seenaknya dia melakukan segala itu sendiri. Gak ikut tatanan Alkitab. Menantang, melanggar apa yang Allah perintahkan. Menganiaya kebenaran itu, baik itu komunitas, baik itu pelayanan, baik itu hamba-hamba Tuhan. Terlepas apapun kesalahan di pihak mereka, orang itu akan kehilangan kesaksian. Daud ketika didatangi Nabi Nathan, dia langsung menjawab, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia minta anaknya dihidupkan, tetap mati. Tapi Daud berurap menerima keputusan Allah.
Karena hati nurani Daud, aku bersaksi hati nuraniku bersih. Paulus tulis itu. Karena mengikuti langkah Tuhan. Tapi ketika kehilangan kesaksian itu, Daud hidupnya manja. Karena Daud mulai kejam, membunuh banyak orang. Kesaksian roh itu hilang. Sehingga Daud tersesat jauh. Membunuh Uria. Sangat jahat di hadapan Tuhan. Tuhan khusus bicara, kenapa kamu membunuh Uria? Betapa jahat perbuatanmu. Tuhan gak menyenggol Batseba loh. Sepasang mata itu tahu Batseba itu korban. Batseba ini cucunya Ahitofel yang dari kecil diambil oleh Uria. Lalu ketika udah remaja, udah menjelang dewasa, Uria ini orang yang mengabdi sama negara dalam usianya yang sudah tua. Sepanjang hidupnya gak pernah memikirkan yang namanya jodoh. Gak pernah pacaran. Perang aja. Kenapa kita tahu itu? Kesaksian tulisan Alkitab. Yang kita bacakan memenuhi batin kita. Bahwa Uria dituliskan, disuruh cuti ketika kerajaan Israel sedang berperang, ketika komandannya bosnya Yoab berperang, Uria nggak mau, sampai dibuat mabok itu, tertidur, tergeletak di pintu gerbang, tetap nggak mau pulang. Uria orang yang nggak pernah ngurusin kehidupannya, dibela sama Tuhan. Kesaksian hati Uria itu bersih, membela negara. Walaupun perbuatannya nggak bisa dibenarkan, istrinya kesepian. Ketika Nabi Nathan mengatakan anak domba, ketika kedatangan tamu, punya si miskin diambil, Uria itu miskin jodoh. Akhirnya ya udahlah yang di rumah aja diambil. Batseba dinikahi. Tapi tidak pernah diperhatikan saudaraku. Sehingga ketika ketemu Daud yang endel, yang centil, yang suka menari, suka menyanyi, suka merayu Tuhan. Punya karakter-karakter yang seperti itu. Batseba ketika dipanggil menghadap raja, lalu di dalam kerajaan, di dalam ruang itu ada pesta, ada tarian, Daud mengobrol dengan segala gombalnya. Batseba seorang gadis yang lugu. Tidak pernah dapat perhatian dari suami. Hati-hati suami tidak perhatikan istri. Akhirnya menyerahkan diri ditidurin oleh Daud. Daud perayu ulung. Tahu dari mana? Kesaksian tulisan kitab Mazmur. Salomo lebih hebat lagi. Dari Kidung Agung. Mulutnya manis. Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Daud jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan. Karakter yang sesungguhnya baik menjadi jahat. Karena sudah kehilangan kesaksian dari Roh Kudus. Udah kehilangan jejaknya Tuhan. Pada waktu raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto, udah sombong, udah arogan, udah kaya, perjalanan usaha udah baik, perusahaan udah berjalan dengan baik, manajemen, malas kerja, pelayanan udah berjalan, malas khotbah, malas untuk ngatur dan sebagainya. Jatuhlah orang-orang ini. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Yoab tetap menang. Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Tapi Daud, si pelaku, pribadi Daud yang sedang buruk, sedang dalam kelemahan dan dosa, jatuh dalam kejahatan. Kenapa? Karena kemalasan. Daud jalan-jalan di atas soto karena kesukaan. Karena tiap hari pesta, mabok. Setiap orang kalau pesta kemenangan, foya-foya, hura-hura hidupnya karena punya duit banyak, akan jatuh satu hari nanti. Demikian juga Salomo, pesta pora,
Ratu Sheba. Lalu dia dengan kesukaannya setiap perempuan dia temui, dia lihat baik, bagus, kawin. Yang akhirnya membawa dia membangun rumah berhala. Yang dibenci Tuhan. Dua-duanya jatuh dalam keberhasilan kelebihan mereka. Mereka tidak punya kesaksian batin lagi. Yusuf dalam keberhasilannya tetap ingat dengan saudara-saudaranya. Tetap ingat dengan gereja yang membesarkannya. Tetap ingat dengan pastor yang menuntunnya. Walaupun kemana-mana, walaupun udah hebat, tetap setia dengan yang kecil, maka diberikan perkara yang besar. Tapi setia ada yang kecil tidak dihapus. Barang siapa setia terhadap perkara kecil, diberikan perkara yang besar. Yusuf setia dengan keluarganya. Dia menyediakan tempat, menyediakan segala sesuatu. Di dalam kekuasaan dia, otomatis keluarganya tetap hidup sebagai orang kaya. Daud tidak mengurangkan hak keluarganya. Banyak orang ketika sudah berhasil di luar, mengurangkan haknya yang di dalam. Yang pernah dia beri, yang pernah memberi sama dia. Bahkan disepelekan, dihina, direndahkan. Karena udah kumpul yang gede-gede, yang terkenal, yang kaya-kaya, yang hebat-hebat. Akhirnya nasihat-nasihat orang dunia memasukinya. Membuat kompromi. Lebih jauh, lebih dalam lagi jatuhnya. Kalau Yusuf tidak, saudaraku. Yusuf ingat dengan keluarganya. Dia berikan yang terbaik. Tetapi kita masuk lebih dalam nih. Dia mati, dikuburkan di antara orang fasik. Yesus mati lebih buruk dari orang normal. Sehingga ketika keinginan kita, ketika pribadi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita dibawa pada situasi yang buruk. Tapi akhirnya mencapai keberhasilan, kita akan menghadapi seperti Yusuf, kalau panggilan kita seperti Yusuf. Kita tetap di antara orang fasik, dikuburkan di sana. Tetapi Yusuf, oleh karena kesaksiannya dia berbicara, bawa tulang-tulangku kembali ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Itu terjadi ratusan tahun kemudian, saudaraku. Dan memang tulang Yusuf dibawa balik. Kesaksian batin seorang anak manusia, anak Tuhan, itu akan terjadi kekal selama-lamanya. Tapi orang yang kehilangan kesaksian batin, kekeh dengan apa yang dia mau, akan kehilangan keselamatan dia, walaupun tetap dia menjadi orang berhasil seperti Saul. Musa kehilangan tanah perjanjian. Musa dipanggil pulang dalam kehormatan Allah. Elia walaupun lari masuk ke gua, dijemput kereta kuda berapi. Elisa yang mati setelah jadi tulang, tiba-tiba ada orang menguburkan mayat. Mayatnya menyentuh tulang Elisa, orangnya hidup. Setelah beberapa waktu kemudian. Sehingga saudaraku, hari ini Tuhan memberikan nasihat kepada kita semua. Setiap orang akan dibawa pada lembah kematian. Setiap orang harus menanggungkan kesakitan, kesesakan, kesengsaraan. Tetapi apabila kita menghindari itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan dosa kesalahan, bahkan mereka akhirnya terhilang, mati masuk neraka. Ada yang bertobat mendapat hukuman. Di dalam perjalanan itu, pribadi kita akan terus sama Tuhan. Diperbaiki, dikoreksi, bulunya diambil.
Walaupun kita rasanya nggak salah. Walaupun kadang kita juga salah. Salah tidak salah. Kalau orang-orang dipanggil khusus. Seperti Paulus, seperti Musa, seperti Yeremia, seperti Elia, Elisa, Daud, Saul, Salomo. Dan banyak tokoh Alkitab yang lain akan dibawa yang namanya pembantaian. Tetapi sesungguhnya tidak. Karena cuma bulu yang diambil. Lalu harus mengalami beberapa kali. Yang pada akhirnya sampai mati pun ditempatkan orang fasik. Ada orang-orang sampai dipanggil pulang, hidupannya ya sederhana biasa saja. Ada orang-orang sampai dipanggil pulang, pelayanannya sederhana biasa saja. Tapi orang sederhana ini seperti Bunda Maria, seperti Yusuf melahirkan Tuhan Yesus. Seperti Isai, seperti Ibu Daud yang berselingkuh melahirkan Daud. Seperti Batseba dan Daud yang berselingkuh melahirkan Salomo. Tidak semua yang tinggi-tinggi bisa melahirkan yang tinggi. Yakub sang penipu melahirkan Yusuf. Seorang pemimpin dunia. Tetapi siapakah yang mau diutus Tuhan mengikuti jejak Tuhan? Yang mau disalibkan, menanggungkan kesesakan, kesakitan dari orang lain. Dan dalam perjalanan hidupnya, bulunya terus dipotong. Dia harus seperti akar yang terus mencari air. Sehingga dari biji sesawi, yang paling kecil daripada biji sayuran, menjadi pohon, mujizat terjadi. Karena pohon sayuran, tapi menjadi pohon. Tanaman sayuran sebetulnya, bukan pohon. Tapi menjadi pohon, di mana banyak burung bersarang. Menjadi berkat seperti Yusuf, saudara-saudaranya. Karena punya pribadi yang rendah hati, pribadi yang menghargai yang kecil, yang pernah ada dalam hidupnya. Tidak menjadi arogan, sombong seperti Daud, seperti Saul ketika menjadi raja, ketika menjadi perdana menteri. Dan Tuhan sudah tetapkan mati dikubur di antara orang fasik. Ya hidupnya terus saja, pengusaha tetap pengusaha. Walaupun melayani Tuhan. Ada yang pengusaha ingin jadi full timer. Ada yang full timer ingin jadi pengusaha, nggak bisa. Tetap harus dikubur dengan orang fasik. Kalau panggilan full timer ya full timer. Kalau panggilan pengusaha ya pengusaha. Kalau menjadi Musa ya udah dari pengusaha jadi hamba Tuhan. Jadi orang pinter, jadi dari pemimpin, memimpin umat Tuhan. Kalau Yusuf itu menjadi orang yang bekerja di kerajaan dunia. Tapi jadi berkat buat rencana Tuhan untuk membuat besar Israel keturunannya. Menjadi bangsa yang besar. Yang diucapkan kepada Abram. Banyak sekali rencana Allah. Tapi di dalamnya ada jalan-jalan Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Yusuf jalannya enggak terselami. Anak paling dimanja, jadi budak, jadi nabi, jadi perdana menteri, mati di antara orang fasik. Musa namanya anak tiri daripada putri Fir'aun, seorang pangeran pemimpin pasukan, memimpin budak, pemberontak yang mau bunuh dia.
Mati di dalam padang gurun. Dikubur di antara padang gurun. Saudaraku, hidup tidak bisa memilih. Karena kita dipilih Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.